makna kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun asar-asar, khabar-khabar dari para sahabat dan lainnya yang mengabarkan tentang masalah ridha terhadap ketentuan Allah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang pertama kali dipanggil ke surga pada hari kiamat adalah orang-orang yang memuji Allah Ta'ala pada setiap keadaan, baik keadaan senang atau keadaan susah. Itu mereka-mereka yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui adanya hisab, tidak mengetahui adanya mizan, tidak mengetahui adanya sirat, namun mereka dari kubur langsung diterbangkan Allah ke dalam surga. Ditanya mereka, apa amalan kalian? Sehingga kalian tidak tahu hisab, tidak tahu timbangan amal, tidak tahu titian siratal mustaqim. Mereka menjawab, nahnu alhammadun bi kulli hal, kami adalah orang yang selalu memuji kepada Allah pada tiap-tiap keadaan. Baik keadaan senang kami memuji Allah, dalam keadaan susah memuji Allah, dalam keadaan sihat alhamdulillah, dalam keadaan sakit alhamdulillah. Nah, itu orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga. Para ulama mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa sedikit demi sedikit untuk jadi orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Mereka mengajarkan antara lain caranya adalah selalu memandang yang baik daripada memandang yang tidak baik. Umpamanya kita sakit, yang kita pandang itu jangan sakitnya. Kalau kita pandang sakitnya, kita kada bisa alhamdulillah karena sakit. Nah, kayak apa cara supaya kita sakit ini bisa alhamdulillah? Kita pandang sihatnya. Sakit hari ini, tapi kita satahunan ini bilang kada ada sakit. Nah, pandang nang satahunannya itu, lalu kita bisa mengucap alhamdulillah. Amun kita pandang nang sakit hari ini, kada kawa alhamdulillah. Nah, itu salah satu caranya, pandang yang baiknya. Kita umpamanya kehilangan, jangan kita pandang nang kehilangannya itu. Bila kita pandang kehilangannya itu innalillah, kada alhamdulillah. Nah, kayak apa supaya nang hilang itu jadi alhamdulillah? Kita pandang nang tertinggalnya. Untung rumah kada hilang, sepeda motor aja hilang, jaka rumah hilang. Nah, alhamdulillah itu kawa bisa alhamdulillah jadinya. Namun kita pandang nang baiknya. Rumahnya hilang juga habis, untung kada mati orangnya, masih hidup. Nah, bila memandang nang hidupnya itu, kawa kita alhamdulillah. Nah, itu cara yang diajarkan oleh para ulama supaya kawa alhamdulillah itu fi kulli hal. Nah, jangan memandang nang sakitnya itu. Karena bila memandang sakitnya walaupun sedikit, kada kawa alhamdulillah kita.
Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada tertinggal bagiku kegembiraan kecuali pada tempat jatuhnya takdir. Artinya, setiap takdir Allah yang datang kepadaku selalu kusambut dengan kegembiraan. Nah, itu maksudnya. Apapun yang ditakdirkan Allah kepadaku selalu kuhadapi dengan kegembiraan. Dan seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu senangi? Maka ia menjawab, apa yang ditakdirkan oleh Allah, itulah yang aku senangi. Apa yang ditakdirkan Allah, itulah yang aku senangi. Maimun bin Mihran berkata, barang siapa tidak ridha dengan qada, tidak ridha dengan ketetapan Allah, maka tidak ada obat bagi kebodohannya itu. Artinya orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah itu orang yang sangat bodoh, yang tidak ada obat bagi kebodohannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan sesuatu, sehingga keadaan-keadaan itu menjadi berjalan dengan bagus sampai kepada masanya. Nah, contohnya Allah menciptakan dunia. Dunia ini diciptakan Allah ada masanya. Satu saat dunia ini hilang. Nah, cuma dari dicipta Allah sampai akhir dunia itu, dunia mesti berjalan dengan normal, dengan bagus. Nah, untuk perjalanan dunia ini agar normal, agar bagus sampai kepada masa akhir dunia, Allah menentukan cara-cara, Allah menentukan susunan-susunan, peraturan-peraturan bagaimana supaya dunia itu bisa berjalan bagus. Nah, ditetapkanlah oleh Allah, salah satunya adalah manusia yang mengelola dunia ini. Bagaimana manusia ini agar bisa mengelola dunia ini? Allah menetapkan ada manusia yang ditetapkan Allah menjadi pemimpin. Nah, itu ketetapan Allah. Si fulan ini diandak Allah jadi pemimpin. Samuan pemimpin kada tak atur dunia. Misalnya samuan manusia diangkat Allah jadi pemimpin, siapa yang dipimpin kada ada lagi. Nah, tentu pemimpin ini terbatas, orangnya diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia lagi ada yang diciptakan oleh Allah untuk kelangsungan dunia ini sampai menuju masa akhirnya itu menjadi rakyat. Nah, ada jadi rakyat. Rakyat ini pulang macam-macam ditentukan oleh Allah. Ada rakyat yang kaya. Kalau seluruhnya kaya, dunia hancur. Dunia jadi hancur. Kalau semua penduduk dunia ini kaya raya, dunia kada akan sampai kepada masanya, hancur terlebih dahulu. Andai kata miskin seluruh dunia, sama aja juga, dunia akan hancur kada sampai pada masanya. Nah, itu kebijaksanaan Allah. Allah menetapkan si A jadi orang kaya tahun ini, karena tahun akan datang karena ini jadi si B pulang jadi orang kaya. Nah, bagiliran ditetapkan oleh Allah untuk berjalannya dunia sampai kepada masa akhirnya. Nah, itu ketetapan sudah oleh Allah. Ada yang disihatkan oleh Allah, ada yang disakitkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya ada ini, ada itu, ada obat, ada tabibnya, ada dokternya, ada semua. Tujuannya saling satu kait bakait, yang intinya kemaslahatan dunia ini. Nah, jadi kita ini diciptakan oleh Allah dengan keadaan seperti demikian. Kita wajib ridha dengan ketetapan Allah itu.
Wajib kita ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nang jadi pemimpin, nang jadi buruh, nang jadi nelayan, nang jadi tani, nang jadi guru, semua itu Allah tetapkan untuk kelangsungan dunia ini menuju batas akhir diciptakan dunia tadi. Al-Fudail berkata, jika kamu tidak sabar atas takdir Allah, niscaya kamu tidak sabar atas takdir dirimu sendiri. Abdul Aziz Ibnu Abi Rawat berkata, tidak ada masalah pada memakan roti gandum dan juga syair, dan tidak ada masalah pada memakai kain wol dan bulu. Akan tetapi yang menjadi masalah itu mengenai ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kita makan nang nyaman, makan nang kada nyaman, itu kada jadi soal. Nang diperhitungkan Allah itu ridhanya kita kepada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh bahwa saya menjilat bara api yang telah membakar dan telah melalap apa yang dilalapnya, itu lebih saya sukai daripada saya mengatakan bagi sesuatu yang telah ada, seandainya sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, seandainya sesuatu itu tidak ada. Jadi ujar Ibnu Mas'ud, ibaratnya dipilih itu mana baiknya, menjilat bara api sampai mulutnya hangus, lebih baik itu daripada apa? Daripada mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak ridhanya dia kepada ketetapan Allah. Jaka ikam datang hari ini, kata ini bang jadinya, nah itu modelnya kayak itu. Jaka ikam jalan situ selamat, tapi kamu kada jalan situ, makanya bahaya. Nah, ucapan-ucapan itu lebih baik menjilat bara api daripada mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena kalimat itu menunjukkan ketidakridaannya dia kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah misalnya kita kehilangan, sekalinya kada ingat mengunci lawang anak buah nih, kada ingat menyunduk naiki maling, hilang sudah hartanya. Jaka ikam sunduk lawang pak ada naik kadanya maling, nah jaka itu modelnya. Nah sudah terjadi. Jaka dikunci lawang ngalinya kawan naik pang. Ini mun kada ingat mengunci di mapa lawang habis naik maling. Nah itu mengeritik ketetapan Allah. Ucapan seperti itu lebih berbahaya daripada menjilat bara api. Orang kehilangan kendaraan, kuncilah kendaraannya, kada dikunci bahunya, makanya tak dikunci, kada kayak itu bang. Nah sudah hilang barangnya sudah hilang, dibicarakan pulang, jaka dikunci bang, bahunya itu kalanya hilang bang. Nah ucapan itu kita anggap biasa, kita anggap ucapan sehari-hari, tapi sebenarnya itu ucapan orang yang tidak ridha dengan takdir Allah, yang tidak ridha dengan ketetapan Allah. Seorang laki-laki melihat luka di kaki Muhammad bin Wasi'. Laki-laki itu lalu berkata, sesungguhnya saya merasa kasihan kepadamu karena luka yang ada di kakimu ini. Kasihannya pianlah luka di batis itu. Maka Muhammad bin Wasi' menjawab, sesungguhnya saya bersyukur atas lukaku ini. Kenapa kamu kasihan? Aku syukur lagi luka batisku ini. Aku bersyukur atas luka aku ini ketika saya terluka, karena saya terluka di kaki, tidak di mata. Aku syukur di batis nih luka, makanya mataku luka, ngalih lagi pada itu. Nah ini contoh bagaimana memandang sesuatu yang baik. Dengan memandang yang baik itu, maka bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diriwayatkan pada cerita-cerita kisah-kisah Bani Israel bahwa seorang abid beribadah kepada Allah pada masa yang lama. Lalu ia bermimpi dalam tidurnya, seseorang berkata kepadanya, perempuan si anu yang mengembala itu kawanmu nanti di surga. Dalam mimpi itu ada perempuan di situ pengembala, itu kira kawan ikam di surga. Bangun guring si abid ini mimpi tadi, maka ia bertanya-tanya tentang perempuan pengembala itu. Di mana ada sini perempuan yang mengembala, takunakan sana, takunakan sini, sampai ia mendapatkannya. Akhirnya bertemu. Maka ia meminta perempuan itu menjamunya selama 3 hari. Abid ini minta kepada perempuan itu hendak menginap 3 hari. Jadi si abid, wahai perempuan, nah aku nak bermalam di rumah ikam, bolehlah 3 hari. Nah, apa tujuannya? Untuk melihat amal perbuatannya, hendak mengetahui apa wiridan si perempuan nih, sampai dikatakan kena kawan di surga. Apakah bacaannya nih, apakah amalannya? Jadi hendak bermalam di rumah situ zaman tahu. Adalah halnya si abid, ia sepanjang malam beribadah. Abid ini bila malamnya beribadah, beribadah. Dan perempuan itu tidur sepanjang malam. Perempuan tadi guring aja, kada pernah beribadah ada. Abid selalu berpuasa di siang hari, sedangkan perempuan itu tidak berpuasa. Kenapa kawan di surga kayak ini nih? Maka Abid bertanya kepadanya perempuan, apakah tidak ada amalmu yang lain? Ikam ada kewiritan apa, ada amalan apa ikam nih selain yang telah saya lihat? Perempuan itu menjawab, demi Allah tidak ada selain apa yang telah kamu lihat, dan saya tidak mengenal amalan yang lain. Kayak itu bang, sudah aku hari-hari kalau ada amalan-amalan apa-apa kayak apa yang kamu lihat, kayak itulah aku tiap hari. Senantiasa Abid bertanya, ingatlah, nyatakan bang, mungkin ada amal yang lainnya. Ini pasti ada bisa amalan lain pada itu. Sehingga perempuan itu berkata, ya perempuan tadi ada satu perilaku yang ada padaku, yaitu jika saya dalam kesulitan, saya tidak mencita-cita supaya saya dalam kelapangan. Bila aku tuh susah, aku tuh ada berharap mudahan lakas ampih susah ini, ada kah itu. Bila aku nih susah tuh aku sandang sudah. Jika saya dalam keadaan sakit, saya tidak mencita-cita supaya saya dalam keadaan sehat. Mun aku tuh garing, ku terima garing. Kadada aku mudahan lakas sigar kadada. Ku nikmati garing itu. Jika saya berada pada panas matahari, maka saya tidak mencita-cita supaya saya berada pada naungan. Artinya kalau musim ini musim panas, kadada hati ini hendak kepingin musim dingin. Nah, kadada. Artinya apa? Menerima dengan lapang hati apa yang diciptakan, ditakdirkan oleh Allah. Maka si Abid meletakkan tangannya di atas kepalanya dan ia berkata, apakah ini satu perilaku? Demi Allah, ini perilaku yang besar, yang mana para abid lemah daripada perilaku ini. Ini menunjukkan bahwa amal hati lebih berharga daripada amal zahir. Para ulama, para orang-orang sufi, orang-orang wali yang sudah meninggal, sudah wafat, ada bermimpi yang hidup. Amalan apa yang paling bermanfaat di akhirat? Ternyata bukan banyak sembahyang, ternyata bukan banyak puasa, tetapi ada amal-amal hati,
ada amal-amal hati, amal-amal ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang sangat bermanfaat di sisi Allah. Ya, puasa sunat bilang kada suah puasa sunat. Sembahyang sunat bilang kada sembahyang sunat. Puasa nang wajibnya, sembahyang nang wajibnya. Tapi orang ini selalu bisa menerima apa yang ditakdirkan Allah. Selalu sabar menghadapi bala, selalu ridha dengan qada. Nah, kedudukan orang ini jauh lebih mulia daripada orang yang banyak salat, banyak puasa sunatnya, tapi kada bersikap sabar, kada bersikap ridha dengan kejadian yang menimpa dirinya itu. Nah, kenapa amal hati itu lebih berharga di sisi Allah dari amal zahir ini? Karena amal zahir ini diperbuat, sembahyang, puasa diperbuat, kita lakukan, itu tujuannya untuk memperbaiki hati. Nah, tujuannya untuk memperbaiki hati. Dari sembahyang itu terdapat pelajaran-pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Dari puasa terdapat pelajaran-pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Dari bayar zakat didapat pelajaran bagaimana kita mendidik hati. Seluruh amal zahir ini itu fungsinya adalah untuk mendidik, memperbaiki hati. Untuk memperbaiki hati. Sembahyangnya rajin, puasa sunatnya rajin, sedekahnya rajin. Tapi orang ini kada kawa karena bala, amuk. Kada kawa karena musibah, amuk. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah zahir itu belum menyentuh hatinya. Titik itu, kada kawa didustai. Kalau soal penyedekah nomor 1. Soal sembahyang pembanyaknya. Puasa hari-hari 3 bulan sekali puasa. Tapi disindir orang sedikit saja, lu panas saja tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sembahyang sekian banyak, puasa, zakat belum lagi sampai kepada pendidikan hatinya. Belum sampai. Andai kata itu sudah sampai kepada pendidikan hati, maka azal khalqi, gangguan-gangguan dari makhluk, gangguan-gangguan dari apapun yang menyakiti hatinya itu berlalu di telinganya, kada akan singgah di dalam hatinya, karena sudah dibina oleh ibadah-ibadah sembahyang, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Jadi kadang ngalih meminandui manusia, kadang ngalih meminandui orang itu. Apakah sembahyang orang ini baik atau kada, puasanya baik atau kada, sedekahnya baik atau kada, lihati hatinya, lihati sikapnya, bagaimana ia menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Bila menghadapi tantangan yang gelebak-gelebak kayak cacing kepanasan, nah berarti belum apa-apa lagi nih tuh. Berarti belum sampai lagi amal zahir itu ke dalam hatinya. Ada sampai lagi. Ada kadang manusia yang kayak itu yang penyinggungan tuh ada. Dikit tersinggung, dikit lo hendak sari. Ada nih tuh, pada penyembah yang bana orangnya hirang dahi. Nah kan itu cuma pemanasan banget, ada kawat lagi tugas tuh kok hendak sarik aja. Ini menunjukkan belum bermanfaat lagi, kada sampai lagi. Bukan artinya sembahyang itu kada bagus, kada. Sembahyangnya perlu dibanyaki, ditambahi lagi, karena itu adalah tarbiyatul qulub, pendidikan hati. Cuma belum sampai lagi artinya kepada hatinya. Diriwayatkan dari sebagian orang-orang salaf, ia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila memutuskan suatu takdir di langit, niscaya dia mencintai dari penduduk bumi supaya mereka ridha dengan keputusannya itu. Abu Darda berkata, puncak iman adalah sabar terhadap hukum Allah dan ridha dengan takdirnya. Itu puncak iman.
Iman itu kan terdiri dari lebih 70 cabangnya. Puncaknya apa? Sabar terhadap hukum Allah, ridha dengan takdir Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak memperdulikan atas apapun keadaan aku di pagi hari dan di sore hari, dari kesulitan atau kelapangan. Kadang merisaukan kayak apa kena isuk, kayak apa kena sore ini, kayak apa, kadang memikirkan itu, kan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Az-Tsauri pada suatu hari berdoa di sisi Rabi'ah Al-Adawiyah. Doa Sufyan Tsauri, ya Allah, ridailah olehmu daripadaku. Allahumma rida anni, ya Allah ridailah aku. Rabi'ah mendengar doa itu lalu berkata, apakah kamu tidak malu kepada Allah bahwa kamu minta kepada Allah akan keridhaan, sedangkan kamu tidak ridha kepadanya? Apakah tidak malu kita minta kepada Allah agar Allah itu ridha dengan kita, sedangkan kita sendiri tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Kita masih mengeritik, kita masih meniwas kita apa-apa yang sudah terjadi itu menunjukkan ketiadaan ridha kita terhadap yang ditetapkan oleh Allah. Waspada itu disuruh. Waspada itu disuruh. Ikam lain katakan, bila malam meneguring, kontrol jendela-jendela, kontrol lawang, kontrol lampu-lampu kayak apa. Nah itu waspada itu disuruh nih tuh. Itu disuruh. Itu bukan berarti dari dalam takdir Tuhan, itu disuruh waspada. Tetapi andai kata terjadi juga hal-hal yang kalau kita inginkan, nah jangan meniwas siapa-siapa. Siapa yang ditiwas-tiwas? Karena itu adalah hukum ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak malu kepada Allah bahwa kamu meminta kepada Allah akan keridhaan sedangkan kamu tidak ridha kepadanya? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, astagfirullah. Kada sadar kita rancak berdoa lawan Tuhan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan Engkau. Mestinya kalau kita hendak minta keridhaan Allah, kita terlebih dahulu ridha kepada yang ditetapkan Allah. Maka Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabu'i berkata, maka kapankah hamba itu ridha kepada Allah Ta'ala? Rabi'ah lalu menjawab, apabila kegembiraannya dengan mendapatkan musibah sama seperti kegembiraannya dengan mendapatkan nikmat. Kegembiraannya mendapatkan musibah sama dengan kegembiraannya mendapatkan nikmat. Nah itu hanya kawa dikatakan orang yang ridha kepada Allah. Al-Fudail berkata, apabila sama di sisinya antara ditegah tidak diberi dengan diberi, maka sungguh ia telah ridha kepada Allah Ta'ala. Ahmad bin Abil Hawari berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dari kemurahannya dia ridha dari para hambanya akan apa yang para hamba ridha dari Tuhannya. Saya lalu bertanya, bagaimana bisa demikian? Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab, bukankah kehendak hamba dari makhluk itu bahwa ia diridhai oleh Tuannya? Saya jawab, ya.
Abu Sulaiman berkata, sesungguhnya kecintaan Allah dari hamba-hambanya adalah bahwa mereka itu ridha terhadapnya. Nah, jadi ridha kepada hukum Allah ini di dalam tarikat, di dalam suluk menduduki kedudukan yang tinggi. Ditimbang kedudukan zuhud, wara, takut, harap, nah itu di bawah. Lebih tinggi ridha ini, dan ini merupakan puncak perjalanan seorang salikin. Seorang salikin itu belum sampai kepada ujung perjalanannya sebelum dia bisa ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan tandanya orang yang ridha dengan yang ditetapkan Allah itu sama di hatinya antara diberi dengan tidak diberi. Jadi mau kita tahu nangka itu, lalu kita tahu diri kita. Tahu diri kita. Nangka itu mestinya orang sama antara diberi lawan kada diberi. Sama dikurihingi lawan diranguti. Sama dipuji lawan dicela. Hatinya tuh kada rusak. Nah, jadi amun kita kada kawa mencapai kedudukan itu, minimal yang kita dapatkan adalah kita tahu kerendahan derajat kita. Nah, itu minimal. Kita mendengar kayak apa Muhammad bin Wasi bersyukur luka di batis, untung kada di mata. Nah, kita kayak itu kada kawa. Nah, kada sanggup lagi nang kayak itu. Lalu dengan adanya kita mengetahui keterangan-keterangan tentang ridha ini, dan kita merasa sangat jauh dari kedudukan ini, lalu kita tahu berarti diri kita nih uyuh benar lagi nih. Uyuh benar lagi kita nih. Kita ini masih bila dipuji suka, bila diijik orang sarik masih kayak itu. Bila diberi suka, kata diberi merangut masih kayak itu. Berarti diri kita ini jauh benar lagi lawan puncak perjalanan itu. Nah, merasakan kayak itu sudah untung. Merasakan kayak itu sudah untung. Nang paling kada untung, paling rugi nang kada merasa. Orang tuh dirinya jahat tapi kada merasa jahat, itu rugi, binasa. Yang lebih binasa lagi, orang itu kada baik, merasa baik, payah lagi. Jadi itu gunanya kita membaca pelajaran kitab-kitab tentang ini. Minimal yang kita dapatkan, kita sadar, ternyata aku sangat jauh. Ternyata aku sangat jauh dari orang-orang yang hebat yang dahulu kala itu. Kada paparakan lagi ya ternyata. Nah, perasaan kita seperti itu kunci taufik. Miftahut taufik wal hidayah, kunci datangnya taufik hidayah dari Allah kepada kita untuk bisa mencapai kedudukan itu. Bila kita merasa di uyuh benar aku nih sekalinya, hina benar lagi aku di sisi Tuhan, napa kada kawan apa anak sarik aja. Berarti jauh benar lagi seorang nih. Nah, merasa tuh. Nah, bila merasa itu sudah ada terbuka pintu hidayah. Bila kada merasa, nah itu kada kayak apa nang beri hidayah mu orang kada merasa. Kayak apa anak berobat mu orang kada merasa berpenyakit. Nah, itu nang banyak ini di kalangan orang-orang nang berilmu itu nang paling banyak merasa baik padahal belum sampai kepada itu. Itu nang banyaknya di situ. Ada yang mengaji sekian tahun, paharatnya sudah perasaannya. Ada yang mengaji sekian tahun, rasa ingin sudah pembersihnya dirinya. Ini yang paling binasa di antara binasa. Kita banding lawan akhlak-akhlak orang-orang macam tadi, kada paparakan lagi akhlaknya. Tapi dirinya sudah merasa bersih, dirinya sudah merasa sampai kepada makam yang tinggi itu. Nah, ini yang jauh dari taufik dan hidayah Allah. Sahal berkata, bagian hamba dari yakin adalah atas kadar bagian mereka dari ridha. Yakin kita kepada Allah itu ukurannya bagaimana ridha kita. Dan bagian mereka dari ridha adalah atas kadar kehidupan mereka bersama Allah Azza wa Jalla.
Kayak apa orang tuh lawan Tuhan cintanya, saitulah kadar nang didapat keridaannya. Nah, seapa cinta kita lawan Tuhan, nah saitulah dapat ridha. Dapat ridha itu. Karena ridha ini merupakan bagian dari buahnya cinta kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla bihikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rawha wal farah fir ridha wal yakin wa ja'ala al-ghamma wal hazana atau wal huzna fis syakki was suh. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan hikmah dan keagungannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan di dalam ridha dan yakin. Orang yang riba, orang yang yakin, orang itu hidupnya selalu lapang, selalu lapang. Dan Allah menjadikan kegundahan dan kesedihan, kegelisahan di dalam keraguan dan kemurkaan. Orang ini masih ragu dengan Allah. Orang ini masih kada senang dengan takdir hukum Allah. Nah, orang seperti ini, orang yang hidupnya selalu dalam susah, dalam gundah. Kalau kawasan sedikit kada naik darah, nah apa naik darah hubungannya? Ini menunjukkan ketidakridaannya dengan takdir Allah. Sawat darah atau obat naik, ada hubungannya mestinya. Dakanya inya stabil aja, orang ini nang kayak apa dihadapi kada mengganggu turun naik darah itu. Tapi kalau orang ini hatinya ragu-ragu dengan Allah, hatinya belum ridha dengan hukum Allah, nah sedikit saja masalah duka cita, dikit saja masalah sedih, taungut segala macam. Nah itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kesedihan, kegundahan itu andaknya akibat ragu-ragu dengan Allah dan tidak ridha dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.